serta sholat Idul Fitri atau kita kita ketika selesai sholat itu langsung pulang tidak mengikuti khutbah. Sahkah sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita tanpa mendengar khutbah? Jadi yang kita harus fahami bersama bahwa sholat Id itu sendiri hukumnya sunat. Hukumnya sunat, dan sunatnya sunat muakkad. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Dikerjakan, ditinggalkan, enggak apa-apa. Lagi sholatnya aja ditinggalin enggak apa-apa. Lagi sholatnya, apatah lagi khutbahnya. Jadi dalam praktek sholat Id ini ada 3 praktek. Ada 3. Ada minimal, ada pertengahan, ada sempurna. Minimal sholat Id kayak sholat qobliyah dhuhur. Biasa aja, nggak ada takbir 7 dan nggak ada takbir 5 tambahan. Jadi ini minimal. Itu begitu. 2, pertengahan. Bagaimana pertengahan? Rakaat 1 ditambah takbir 7 di luar takbiratul ihram. Rakaat 2 ditambah takbir 5 di luar takbir berdiri. Segini doang nih, habis ini pulang jadi. Ini namanya pertengahan. Ketiga, sempurna. Sesudah ini maka kita khutbah. Berapa kali khutbah? 2 kali khutbahnya. Dengan rukun dan syarat-syaratnya khutbah kayak khutbah Jumat. Rukunnya sama, ada alhamdulillah, ada sholawat, ada wasiat taqwa, ada ayat. Khutbah kedua ada alhamdulillah, sholawat, ada wasiat taqwa dan doa. Syaratnya sama. Syaratnya yang enggak seluruhnya sama syaratnya. Syarat dalam khutbah Jumat kudu punya wudu. Kalau khutbah Id enggak punya wudu enggak apa-apa. Kalau khutbah Jumat kudu diri. Kalau khutbah Id sambil duduk jadi. Khotibnya duduk aja, boleh aja. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Cuman nanti enggak dibagi duit sama pengurus. Itu urusan pengurus. Bukan urusan aturan agama ini. Begitu. Duduk boleh. Begitu. Duduk boleh. Yang wajib syaratnya cuman memperdengarkan, kencang si khotibnya, jamaahnya mendengarkan gitu. Mendengarkan. Itu menjadi syarat di dalam sunatnya. Ya ditambah takbir 9 di khutbah pertama sebelum alhamdulillah, dan 7 di khutbah kedua. Sehingga bila kita menghilangkan khutbah, enggak dengar khutbah, enggak apa-apa, bahkan diajarin. Setelah kita sholat Id, kalaulah Idul apa? Idul Adha, maka takbiran dulu. Jangan enggak takbiran. Itu aturannya. Takbiran dulu. Karena Idul Adha namanya takbir muqayyad namanya. Idul Fitri habis ngimaminnya salam, enggak ada takbiran. Langsung proses khutbah. Bagaimana itu proses khutbahnya? Maka biasanya ada Bilal tuh. Naikin khotib pakai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam taslima. Lalu kemudian khotib naik mimbar. Salam dah si khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian habis salam si Bilal ini doa. Kenapa doa? Tadi belum doa. Sholat tuh. Kalau Idul Adha baru takbiran doang,
Idul Fitri nggak ada langsung naik, maka belum doa, maka ini nih doa. Ngadep datu makmum, ngadep ini si Bilalnya nih, yang biasa baca Allahumma qwil Islam wal muslimin dan seterusnya. Begitu. Habis doa ini, selesai doa, dia disuruh tuh si Bilalnya, belum, ntar khotibnya si Bilal baca ya qaiman bisu'udil khatibi 'alal mimbar rahimakumullah ya qaiman bisu'udil khatibi 'alal mimbar rahimakumullah ya qaiman bisu'udil khatibi 'alal mimbar rahimakumullah. Begitu. Habis ini baru dia baca idza sa'idal khatibu ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah SAW idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala salatalah. Ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Mau baca ini silahkan, enggak baca ini enggak apa-apa, tapi ya qaiman kudu baca. Apa tuh maknanya ya qaiman? Ini enggak diterjemah, enggak boleh sama pengurus masjid biasanya. Ya qaiman, wahai orang yang habis salat Id pada bangun pengen pulang buru-buru makan opor ayam. Rahimakumullah, ente dapat rahmat banyak juga. Kage pape lu pulang. Tuh begitu. Cuma enggak diterjemah aja ya qaiman tuh. Kalau dia ngerti itu pulang, kan disuruh pulang tadi. Kan ya qaiman. Itu begitu tuh ya qaiman. Baca ya qaiman tuh maknanya wahai orang yang bangun sesuatu Id enggak mau dengerin khutbah dengan khotib udah di mimbar, rahimakumullah, Allah kasih rahmat banyak amente juga. Enggak apa-apa. Pulang enggak apa-apa. Begitu. Tapi kalau bila dengerin khutbah lebih bagus. Tapi ingat, kalau mau dengerin khutbah jangan berisik. Jangan berisik, begitu. Kan begitu tuh maknanya dua hadis itu. Maka bagaimana sholat Id tanpa khutbah? Enggak apa-apa. Boleh. Bagaimana kalau perempuan berjamaah seluruh perempuan pengen khutbah juga? Ya, bolehkah? Kalau khutbah enggak boleh. Karena khutbah syaratnya laki-laki. Tapi kalau mau idhah boleh. Apa mau idhah? Khutbahnya sekali. Kata Imam Bajuri di dalam syarah daripada Fathul Qorib, bila perempuan berjamaah seluruh perempuan, lalu naik seorang perempuan untuk memberi nasihat dengan sekali khutbah, boleh. Namanya mau'idhah. Khutbah Id 2 kali. Kalau sekali namanya mau'idhah namanya. Begitu. Boleh. Orang kagak khutbah aja gak mengapa. Begitu. Ini gara-gara ditanya ini, besok-besok pada pulang ini. Tanggung jawab ini yang nanya. Yang nanya tanggung jawab ya kan. Nah, saya kan nerangin doang ya kan. Begitu. Begitu. Enggak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja. Boleh pulang, boleh. Itu begitu. Begitu. Jangan diartiin. Iya. Ini mestinya jangan ditanya ini. Gara-gara ditanya ya, kalau nggak disampaikan saya ngumpetin ilmu dosa. Jadi ini jawabannya. Wallahu a'lam.